ini kan kewenangan pemerintah sebagai katakanlah pengelola administrasi negara, ya, di mana presiden sebagai administratur negara tertingginya. Maka serahkan kepada pemerintah. Menganggap tidak sah khotib Jumat, ya kan, atau imam perempuan memimpin laki-laki. Ya, kalau dia perempuan memimpin perempuan, boleh. Tapi kan kasus yang kemudian terjadi adalah memimpin laki-laki. Nah ini kan kemudian jadi bercampur antara isu penyelesaian atau pelurusan isu agama dengan hal-hal yang terkait dengan dukungan politik. Oke. Baiknya menggunakan ruang tabayun, Ya. ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Kalau benar maka ungkapkan kebenarannya. Kalau salah, ya siap mendengarkan pelurusannya. Ini kan viral saat penyelenggaraan Idul Fitri dengan cara yang tidak umum, Yaitu dengan saf yang berjarak, ada yang pakai kursi dan lain sebagainya. Tidak hanya soal politik nih yang lagi ramai di media sosial, di lini massa begitu, tapi kalau kita lihat di pemberitaan media sosial, mungkin teman-teman netizen juga memantau nih terkait dengan penolakan terhadap salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini menarik sekali, memancing ataupun menyedot perhatian publik karena istana dibawa-bawa. Nah, terakhir yang kita dengar adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan secara tegas bahwa istana tidak membacking ataupun tidak berada di balik Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Kita akan bahas ini teman-teman semuanya, tapi saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar teman-teman netizen? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nene Ahmad di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Hingga tuntas saat ini meskipun kita nggak bahas politik, tapi isu ini bisa menjadi perhatian kita bersama nih. Karena ya takutnya dijadiin sebagai dinamika ataupun bahan politik oleh oknum-oknum tertentu. Nah, pada topik kita kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Kiai Haji Dr. Robi Nur Hadi MSI selaku sekretaris Pesdam Nahdlatul Ulama Jakarta. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yai? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Yai sehat ya? Sehat dan tambah sehat kalau Bang Yasir terus bersemangat. Oke, harus semangat gitu. Apalagi isu yang lagi bahas ini seminggu belakangan ini, udah hampir 2 minggu ini publik disuguhkan oleh pemberitaan terkait dengan Al Zaitun ini. Nah, kalau kita kilas balik sebenarnya pemberitaan soal Ponpes Al Zaitun ini kan bukan hal yang baru ya. Sejak saya kuliah itu dari 2000 berapa itu saya? 2010, 2011 itu sudah jadi perbincangan publik gitu terkait dengan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Nah, dari Nahdlatul Ulama sendiri melihat penolakan dari masyarakat terhadap Ponpes Al Zaitun ini seperti apa? Ya, Bang Yasir dan tentu teman-teman, terima kasih atas atensi ya. Karena memang publik mesti melihat dengan baik ya, sehingga solusinya juga jadi baik. Betul. Oleh karena itu pesan pertamanya adalah tetap dingin, tenang, meskipun situasi hangat dan mungkin lebih hangat dibanding isu Al Zaitun yang dulu ya. Betul. Ini kata kuncinya. Seperti yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya, selalu kedepankan hukum ya. Ini negara hukum dan letakkan hukum sebagai satu cara untuk kita menyelesaikan masalahnya. Saya kira saat demonstrasi di Al Zaitun juga kan meskipun para pendemo itu memang tentu ya memberi reaksi yang keras, kuat ya, tetapi tetap memberikan ruang misalnya kepada majelis ulama untuk bekerja pada porsinya, pemerintah juga bekerja pada porsinya melalui Menko Polhukam dan ada gubernur juga Jawa Barat ya. Itu kan sebenarnya menjelaskan bahwa kita masih taat hukum, masyarakat masih taat hukum.
Yang terpenting adalah para penegak hukum, para pemimpin yang menindaklanjuti itu benar-benar punya political will, keinginan politik untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kata kuncinya adalah Al Zaitun ini dari dulu memang sudah hangat ya. Jadi kalau sekarang lebih hangat, lebih panas, ya, hati kita tetap harus dingin. Nah, hati kita harus tetap harus dingin betul. gitu. Tapi bagaimana agar masyarakat itu teredukasi ataupun membuat hati mereka tuh selalu dingin begitu, tidak terprovokasi? Apa hal-hal yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat luas terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Yai? Tentu kita harus tahu masalahnya supaya kita tahu apa solusinya. Ya. Kayak dokter saja, ya kan, kita nggak mungkin ngasih obat kalau kita tidak diagnosa apa penyakitnya. Betul. Kita coba cek ya Al Zaitun itu. Kalau pemerintah itu kan sudah menetapkan 3 hal ya. Satu ada masalah pidana, 2 masalah administrasi, dan 3 masalah ketertiban sosial atau dalam garis miring tentu masalah keamanan. Ya kan? Masalah pidana kita bahas satu-satu ya biar lebih detail begitu ya. Maksud saya masyarakat mesti paham bahwa kalau ada pelanggaran pidana maka kita juga memberikan ruang kepada polisi untuk menindaklanjutinya. Jadi ini harus jadi satu logika yang satu paket. Betul. Ada masalahnya, masalahnya apa, lalu siapa yang menanganinya. Lalu kemudian kan ada masalah administrasi berkaitan dengan pesantren dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga terkait dengan ketertiban sosial atau masalah keamanan. Ini juga yang penting ya, untuk kemudian kita punya ruang di mana ini harus ditangani dengan baik. Itu kenapa kemudian Menko Polhukam mengadres masalah ini dan beri ruang juga untuk itu. Dan di luar yang 3, pemerintah juga kan sudah memberikan dalam tanda kutip ya ruang kepada Majelis Ulama untuk menangani terkait dengan sikap keagamaannya. Tentu karena pesantren Al Zaitun dan para pemimpinnya termasuk dalam tanda kutip rezimnya ya gitu. Itu kan berkaitan dengan ajaran Islam. Jadi wajar kalau kemudian lembaga yang punya legitimasi untuk itu seperti Majelis Ulama itu masuk menangani masalah itu. Menangani masalah itu. Jangan lupa bahwa di Majelis Ulama itu ada 10 organisasi pendiri yang salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Di luar Muhammadiyah, Dewan Dakwah dan lain sebagainya. Oleh karena itu relevan dan tidak elok kalau kemudian mengabaikan seperti isu yang kemudian ya betul, itu yang sebenarnya ingin saya sudah tanyakan selanjutnya begitu. Kenapa akhirnya kan, ya? Pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Panji Gumilang ini menolak pertemuan atau bahasanya tabayun yang ini dilakukan oleh yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini kenapa harus seperti itu? Padahal kan secara awam gitu ya, masyarakat yang tidak tahu apa-apa harusnya kan kalau diajak tabayun kan mau-mau aja begitu biar makin clear begitu. Iya, harus dipahami bahwa MUI itu mewakili ya ormas-ormas resmi ya. Sekali lagi ada 10 pendukung dan ada 10 pendiri dan 10 pendukung. Ini kan artinya bisa dilihat sebagai wakil dari umat Islam. Apakah yang bersangkutan Pak Panji Gumilang mau masyarakat umat Islam yang langsung mendatangi, kemudian menanya secara rame-rame atau diwakili? Kan tentu lebih ihsan. Betul. Sebenarnya ini ruang bagi siapapun ya yang dianggap atau dilihat oleh publik memiliki masalah terkait dengan masalah keagamaan, lalu kemudian MUI mewakili untuk tabayun. Oleh karena itu, sikap menolak bisa jadi karena satu bisa jadi tidak paham posisi MUI seperti itu, atau juga ada pandangan lain yang mungkin mengesankan bahwa yang bersangkutan merasa lebih paham, lebih benar, sehingga mengabaikan. Gitu. Ada 2 poin itu ya? Iya, gitu. Jadi
Eh, apakah ini bisa dikatakan sangat disayangkan sekali ya kalau seandainya tabayun yang ingin diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini justru ditolak oleh Ponpes Al Zaitun? Itulah mestinya tidak, sebab ya ingat kalau yang diminta oleh para pendemo itu memberi ruang kepada Majelis Ulama dalam rentang waktu tertentu, yang itu kemudian sebenarnya peluang ya kepada Al Zaitun untuk menggunakannya, sehingga dengan demikian akan dipotret masalah Al Zaitun oleh ahlinya. Oke, sehingga ketika informasinya keluar itu benar-benar informasi yang terpotret dari ahlinya, yaitu Majelis Ulama Indonesia ya. Dan orang-orang yang berpikir panjang, bijak, ya kan gitu, melihat berdasarkan ilmu dan kepahaman, ya, dibanding mungkin misalnya oleh hal-hal yang lebih emosional. Betul, ini yang tentu saja harus dihindari ya. Harus dihindari. Kita tidak boleh kembali ke satu situasi di mana kemudian kekacauan diikuti dengan kekacauan berikutnya. Nah, itu yang harus ketidaktertiban sosial yang dimunculkan oleh pihak Al Zaitun hari ini, lalu kemudian diberi ruang oleh pihak yang memunculkan kembali atau memperbesar situasi di mana ketidaktertiban sosial itu semakin menguat. Berarti Pak Yai sendiri mendorong agar tabayun ini sebaiknya harus segera dilakukan ya. Nah ini kan sudah ditolak nih. Nah menurut Pak Yai sendiri apa ya langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Apakah kalau kita lihat ini juga ada tim yang dibentuk yang bersama dengan Kemenkopol Hukam begitu. Apakah mereka harus turun tangan sehingga benar-benar mediasi ini terjalin? Satu hal yang harus dipahami, Indonesia itu mayoritasnya Muslim, tetapi negaranya adalah negara Pancasila. Ya, betul. Itu artinya kalau dilogikakan itu ada dua kamar, satu kamar agama, dua kamar negara. Pejabat negara mengalami keterbatasan untuk memberikan putusan penilaian hanya pada wilayah kamar-kamar negara itu. Oke. Makanya kesimpulan dari pihak negara di tiga tadi, administrasi, pidana, dan masalah ketertiban sosial. Maka ruang agama yang kemudian digunakan oleh Pak Panji Gumilang dan rezimnya, ya, Al Zaitun, itu kan bukan hanya ruang negara, tetapi juga ruang agama. Maka sudah benar dan sudah bijak kalau kemudian MUI itu menanganinya gitu. Dan karena itu sebenarnya kan MUI juga sudah mengeluarkan salah satu fatwa ya yang menganggap tidak sah khotib Jumat, ya kan, atau imam perempuan memimpin laki-laki. Ya, kalau dia perempuan memimpin perempuan boleh, tapi kan kasus yang kemudian terjadi adalah memimpin laki-laki. Nah itu yang, nah kalau ini kan sudah jelas ya gitu. Dan sebenarnya juga masalah Al Zaitun ini kan sudah dikaji sejak lama. Ya kan? Kalau tidak salah awal tahun 2000 itu MUI sudah menyerahkan kepada Kementerian Agama. Apa hasil kajian saat itu yang bisa di-share? Tentu lebih terkait kepada bagaimana kaitannya dengan NII KW9 ya kan gitu. Dan ini kan tentu larinya pada apa yang kemudian dipandang oleh NII, satu kelompok Islam lain itu bagian darinya atau bukan. Ya. NII ini Negara Islam Indonesia ya? Ya, gitu. Jadi ini bukan hanya terlepas pada NII ya, tapi ini satu hal yang umum bahwa seringkali dalam kelompok yang salah menafsirkan tentang Islam itu membuat garis ajaran yang takfiri, mengkafir-kafirkan orang, yang kalau tidak dalam satu kelompoknya itu dianggap kafir. Nah di sisi ini kan membahayakan, tidak hanya bagi kerukunan. Nah, itu yang di salah satu yang diterapkan di Al Zaitun. Yang ditudingkan atau didakwakan kan gitu ya, didakwa lah atau didugakan gitu. Nah ini kan kemudian tidak selesai. Isunya menguat, relasi antara Al Zaitun dengan NII, tetapi penyelesaian dari sisi negara maupun agamanya ini kan tidak selesai. Tidak selesai sampai saat ini begitu ya antara korelasi antara kenapa Al Zaitun kemudian dan juga tidak NII selesai? Ya, kita kan juga terus kemudian diperdengarkan bahwa NII ini di backing oleh
someone, Betul. siapa dan sebagainya, dan ini tentu melibatkan orang-orang berpengaruh secara politik ya kan, atau di pemerintahan yang dianggap punya kewenangan. Nah ini kan kemudian jadi bercampur antara isu penyelesaian atau pelurusan isu agama dengan hal-hal yang terkait dengan dukungan politik. Oke, ini kompleks ya teman-teman. Ini, harapannya teman-teman bisa menelaah secara baik dan secara bijak. Namun saya ingin menyederhanakan dengan sebuah pertanyaan yang pasti kalau teman-teman melihat isu ini yang ada di benak teman-teman, termasuk saya dan juga teman-teman netizen lainnya adalah apakah benar Pondok Pesantren Al Zaitun itu memang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga disangkut pautkan bahasa sederhananya, koreksi bila salah, wah Ponpes Al Zaitun ini banyak mengajarkan aliran-aliran sesat nih yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita bisa melihat ya, mendengar ya, dan mungkin men-search baik di dunia nyata atau dunia maya, media mainstream ataupun sosial media. Kan kalau dilihat secara umum ya, dakwaan itu kuat ya kan gitu. Tetapi saya tidak bisa memberikan keputusan, kesimpulan kecuali kita bersama-sama dengan Majelis Ulama. Betul. Itu lebih fair dan lebih adil. Ya. Nah, dengan situasi ini sebenarnya siapapun dalam posisi seperti itu baiknya menggunakan ruang tabayun. Ya. Ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Kalau benar maka ungkapkan kebenarannya. Kalau salah ya siap mendengarkan pelurusannya. MUI itu tidak membinasakan, tetapi membina. Ya, gitu. Jadi jangan pernah takut sebenarnya karena mereka bekerja untuk meluruskan, bukan mau menghancurkan. Ya. Sehingga pada akhirnya kan selalu akan ada ruang islah, ruang perbaikan, ruang ar-ruju ilal haq. Inilah yang mestinya digunakan. Oleh karena itu tempatkan diri dan terbuka untuk kemudian saling menguatkan. Nah ini kan kemudian MUI secara kuat membentuk tim gabungan ya, yang tidak hanya dari pusat bahkan sampai ke daerah. Saya sendiri tentu pengurus Majelis Ulama MUI Pusat, meskipun dalam konteks ini saya tidak bisa bicara atas nama MUI karena ada juru bicaranya. Nah ini kan menegaskan bahwa sebenarnya MUI mendengar, MUI merespon aspirasi, ya hanya saja kan MUI ini bekerja dalam kesunyian, MUI ini bekerja dengan bukan untuk mencari nama, sehingga tim ini sudah terbentuk. Sudah bekerja begitu ya. Jadi, dan saya tahu itu ya, dan mereka tentu kemudian bekerja. Intinya adalah kalau bisa bekerja itu tidak rame-rame terketahui sehingga tiba-tiba kemudian kita menjadi baik-baik semuanya. Tidak kemudian rame-rame jadi tidak baik semuanya. Tidak baik ya. Jadi menjawab pertanyaan saya tadi, memang ada dugaan ataupun dakwaan kuat ke sana, tapi memang tidak bisa disampaikan secara detail oleh Pak Yai. Tidak boleh person by person. Tidak boleh person by person. Tetapi harus melalui satu lembaga yang punya otoritas untuk itu. Untuk menyampaikan hal itu, dan tentu yang kita tunggu adalah tabayun dari MUI dengan Ponpes Al Zaitun, kemudian apa hasil dari, bisa saya katakan investigasi ya, yang dilakukan oleh MUI, sehingga akhirnya masyarakat juga tercerahkan dan juga terjawab, oh ternyata Ponpes Al Zaitun tuh begini loh, begitu. Bisa, harusnya seperti itu ya Pak Yai ya? Ya, kata kuncinya sebenarnya tabayun. Tabayun. Nah, masalahnya sampai saat ini bukan mencari kesalahan, tetapi melihat kesalahan itu adakah ada atau tidak, dan kemudian menanya, memberi ruang untuk orang menjawab, dan kemudian menyimpulkan berdasarkan kaidah yang benar. Menurut Pak Yai sendiri nanti ke depannya tabayun akan berlangsung? Karena sampai saat ini kan informasinya memang ada penolakan. Saya yakin akan berlangsung karena poin-poin penolakan yang terjadi di Gedung Sate itu kan ada hal-hal yang lebih soal administratif, ya,
ada hal-hal yang terkait dengan istilah yang tidak berkenan atau hal lainnya gitu. Jadi satu sisi satu pihak ingin menginvestigasi, tapi di pihak lain dia ingin merasa dimediasi. Oke. Itu ya. Jadi menurut saya persepsi ini saja yang tinggal ditemukan frekuensinya yang sama frekuensinya. ya, sehingga bisa ada titik temu, duduk bareng ngobrol begitu. Toh kan kepentingan yang sama. Masyarakat ingin kembali baik. Al Zaitun normal sebagai satu pesantren, ya kan? Pemimpinnya tidak membuat statement yang bikin gaduh, dan hal-hal yang pelanggaran hukum ditangani oleh penegak hukum. Pemerintah juga ingin ketertiban kembali tercipta, dan MUI juga ingin mewakili umat Islam untuk mendudukkan dengan benar ajaran Islam yang harus dilaksanakannya, gitu. Kan simpel saja sebenarnya. Kalau ini baik-baik saja, semuanya akan baik-baik. Betul, kalau ini baik-baik semua akan baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat Al Zaitun ini kan sebenarnya ponpes lama. Terus isu yang tadi Pak Yai sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah hal yang sudah lama terjadi. Kenapa akhirnya baru mencuat sekarang? Ada penilaian khusus? Ya, karena temuannya yang kemudian baru terpublikasi saat Idul Fitri kemarin. Kalau kita ingat kan ya, kita harus jujur juga gitu bahwa ini kan viral saat penyelenggaraan Idul Fitri dengan cara yang tidak umum, yaitu dengan saf yang berjarak, ada yang pakai kursi dan lain sebagainya. Ya. Ini kan kemudian memunculkan pertanyaan, penasaran, ketidakumuman, yang kalau ya tidak direspon, maka ini khawatir jadi pembenaran kepada masyarakat Islam yang umumnya, gitu. Maka ini perlu ada penjelasan. Kenapa? Apakah ini satu hal yang sifatnya mungkin jadi ajarannya? Kalau iya, dari mana dasarnya? Atau ini hanya misalnya lebih pada tampilan saja untuk dalam tanda kutip membuat iklan Al Zaitun misalnya, gitu. Nah ini kan yang perlu didudukannya. Atau kalau misalnya itu dilakukan karena ketidaktahuannya, kita beritahu, lalu kemudian kembali seperti apa. Tetapi yang terpenting adalah kita harus kembali landing dengan baik masalah ini. Kita harus kembali tertib. Kita harus perkuat frekuensi perdamaiannya, kedamaiannya, ketenangannya, dan hindari konfliknya, ketegangannya, atau hal-hal yang jauh lebih buruk dari itu. Ya, karena Islam sendiri mengajarkan bahwa adanya tabayun, adanya perdamaian begitu, sehingga ketika satu kelompok yang merasa bahwa ini adalah suatu hal yang benar, ya kita tabayun dengan secara baik-baik ya. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia begitu ya. Baik, kemudian dua pertanyaan saya terakhir. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai netizen itu merespons dari isu ini, karena isu Al Zaitun ini pertama cukup sensitif karena kan ngaruhnya kan ke agama begitu. Terus yang kedua, ini jelang-jelang musim politik begitu kan, tahun politik 2023 sudah mulai ramai, kemudian 2024 makin panas begitu. Nah, takutnya kan ada keterkaitan atau dimanfaatkan antara isu agama dan juga politik melalui Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Sebagai netizen bagaimana kita harus bersikap? Jangan lupa, netizen itu dalam bahasa lainnya adalah jamaah netizenia, gitu. Artinya kelompok orang banyak yang dia bisa mempengaruhi banyak. Maka kalau netizen ingin, ya kan, mendapatkan kebaikan, maka saya juga ingin bertanya, ya kan, apa yang diharapkan? Pasti harapan universalnya adalah situasi ini kembali baik. Situasi ini dari tadinya gaduh menjadi kembali normal, kembali tertib, kembali damai. Betul kan ya? Semua netizen menginginkan itu, sebab kita perlu aman. Anak kita perlu sekolah, ya kan? Suami atau istri perlu beraktivitas dengan baik. Kita semua ingin itu kan. Gitu. Maka kalau itu yang diinginkan, kita harus menjadi kekuatan besar yang membuat gelombang kebaikan itu. Jadi netizen
giring satu situasi buruk dengan gelombang kebaikan yang besar. Ya kan, sederhana saja. Kalau yang datangnya kecil, yang gelombang kebaikannya besar, yang buruk-buruk itu akan tertutup dengan sendirinya. Jadi saya mengajak teman-teman netizen tutup hal-hal yang kemudian menegangkan ini dengan gerakan kedamaian. Itu satu ya. Kedua, Al-Zaitun sendiri kan sebenarnya juga sekuat apapun, ya. merasa benar apapun, tetap saja kalau menghadapi demo yang begitu besar, yang mungkin kita tidak tahu apakah aparat keamanan bisa menangani atau tidak, kan tetap ingin kembali normal, ya kan, gitu. Maka sederhana saja, hindari hal-hal yang semakin memicu pernyataan itu. Yang kedua, hayo berani atau mau tabayun dengan lembaga yang paham terhadap itu. Dalam hal ini adalah MUI. Dengan begitu akan dicari apa yang dianggap sama-sama benar, ya kan? Atau mungkin sesuatu yang bisa dimaklumi dalam Islam, ya, masuk ke dalam wilayah fikih, ya. Atau hal yang ini mungkin dianggap sebagai satu wilayah akidah yang tidak bisa ditawar-tawar, yang itu kemudian harus kembali ke garis yang bisa disepakati. Dengan begitu semuanya akan jadi aman dan kembali. Begitu pula negara. Negara menghadapi satu tahun politik, pemilu sebentar lagi. Yang terberat dari masalah ini adalah memastikan stabilitas politik terjaga. Jangan pernah menganggap remeh satu isu, karena satu isu ini bisa membesar kalau ditangani dengan tidak baik. Oleh karena itu saya kira keinginan pemerintah juga sama, stabil, dan kemudian siapapun tidak menggunakan isu Al-Zaitun untuk kepentingan politiknya. Ya. Gitu. Tidak ada yang lebih rugi dibanding orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, memancing ikan dalam kekeruhan, yang didapat cuma ikan lele, ya kan? Yang biasa hidup dalam kotoran, nggak ada kebaikan sama sekali. Kita harus selamatkan situasi ini dan kita pastikan bahwa Indonesia sebagai rumah besar kita itu jangan sampai tergadaikan oleh isu-isu yang kemudian kita semua jadi rugi. Betul. Itu, Bang. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ternyata sudah dijawab karena harapannya ada pesan. Terakhir boleh singkat saja ke kamera itu, Bang. Pesan dong buat teman-teman netizen dalam menyikapi isu-isu seperti ini. Iya, netizen, kita juga netizen. Iya. Ya. Jadi sebenarnya keinginan kita sama. Kita senang dengan sesuatu yang memancing rasa penasaran. Betul. Tetapi tolong itu berhenti di sini. Jangan kemudian masuk ke sini, ya. Nah, oleh karena itu pastikan tangan-tangan kita dalam mengetik, ya, itu mengetik kebaikan. Seberat apapun, seburuk apapun situasi hari ini, mungkin sekarang ada Al-Zaitun, besok ada yang lain. Tetap saja kalau jari jemari kita adalah jari jemari baik yang mengetik kebaikan, maka insya Allah keburukan, kerusakan, ketidakdamaian yang terjadi hari ini atau ke depan akan kita libas dengan gerakan kebaikan, gelombang kebaikan. Baik. Ini saatnya. Baik, ini saatnya kita teman-teman netizen juga bisa berpartisipasi aktif dengan tidak membuat semakin memperkeruh isu ataupun hal-hal yang tengah berkembang di lini masa, ya, termasuk bagaimana isu terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ada Majelis Ulama Indonesia yang sudah bersikap, bertindak, mengambil tindakan. Kemudian pemerintah juga sudah mengambil sikap, baik dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum. Dan kita nantikan bersama seperti apa nanti penyelesaian penyelesaian dari masalah ini gitu, dari Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Tentu saja harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik begitu, ya. Terima kasih Kiai Haji Dr. Robi Nur Hadi selaku Sekretaris Lakpesdam Nahdlatul Ulama Jakarta telah ngobrol bareng di Obras. Semoga ini jadi obrolan santai tapi tetap tuntas terkait dengan masalah Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, dan harapannya tentu kita sebagai netizen jangan terprovokasi, ya. Jangan sampai terprovokasi teman-teman terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun ataupun konflik yang tengah terjadi. Kita harus tetap tenang, berpikir dingin, dan kita nantikan nih para pemangku-pemangku kebijakan dalam bersikap dan juga mengambil solusi. Pasti tujuan mereka baik demi kemaslahatan umat Islam.
dan juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Kalau begitu terima kasih banget teman-teman netizen telah mendengarkan obrolan saya dengan Pak Yai ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya terkait dengan obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Kita akan mengulik isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan di media massa ataupun di media online, baik itu isu politik ataupun isu-isu hangat lainnya. Jadi jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe juga, dan juga share link dari obrolan ini ke teman-teman lainnya, karena sebuah kebaikan tentu saja harus disebar ke teman-teman yang lainnya. Kalau gitu saya tutup. Saya Yasir Nene Ahmad pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.